Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istri Rahmi Rosliana dari Pendidikan Kimia B 2019. Di sini saya akan menerangkan materi metode diskusi. Metode diskusi ini saya bagi 4 inti pembicaraan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ciri-ciri dan tujuan, yang ketiga langkah-langkah dalam berdiskusi, yang keempat ada kelemahan dan kelebihan dalam metode diskusi. Yang pertama ini ada pengertian dari metode diskusi. Di sini ada 4 ahli yang menerangkan pengertian dari metode diskusi tersebut. Yang pertama ini ada pengertian diskusi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa aktivitas dari sekelompok siswa yang berbicara, saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah di mana setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian masalah dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Dan yang kedua ini ada pengertian metode diskusi dari Muhyiddin Syah yang artinya yang menjelaskan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Yang ketiga ini ada pengertian dari Jamarah dan Aswan. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Yang terakhir ini ada pengertian dari Suryo Subroto, mengatakan bahwa metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat dan membuat kesimpulan atau menyusun ke berbagai alternatif sebuah pemecahan suatu masalah. Nah, dari keempat pengertian yang diberikan oleh para ahli, di sini saya menyimpulkan bahwa metode diskusi ini kurang lebih untuk menemukan atau memecahkan suatu masalah yang dikerjakan secara bersamaan atau secara berkelompok. Dan juga tujuannya ini untuk agar siswa itu melatih dirinya untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri dan tujuan. Yang pertama ini ada ciri-ciri, yaitu terdiri dari beberapa orang, yang mana sebuah diskusi ini tidak bisa dilakukan secara sendiri atau individu. Oleh karena itu harus dilakukan lebih dari 3 orang. Yang kedua ini ada permasalahan yang sedang dicarikan solusi pemecahannya. Jadi sebuah metode diskusi ini ada sebuah permasalahan, entah itu pernyataan ataupun pertanyaan yang akan dicarikan sebuah solusi pemecahannya. Yang ketiga ini ada sebuah pemimpin. Yang keempat ada proses tukar pendapat atau informasi. Yang terakhir menghasilkan rumusan alternatif pemecahan masalah yang sedang dibahas. Jadi dari sebuah masalah yang ada ini tujuannya itu untuk mencarikan sebuah alternatif pemecahan dari masalah tersebut. Berikut ada tujuan. Yang pertama ini untuk menanamkan dan mengembangkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, untuk mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan pendapat dari siswa satu dengan siswa yang lainnya yang mungkin berbeda pendapatnya. Yang ketiga, belajar menemukan kesepakatan pendapat melalui musyawarah. Yang namanya sebuah pendapat pasti akan berbeda antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di sini akan belajar untuk membuat atau menemukan kesepakatan pendapat melalui musyawarah. Yang terakhir, memberikan kehidupan kelas agar lebih hidup. Yang namanya sebuah pengajaran, pasti ada kelas yang pasif, ada juga yang aktif. Nah, metode diskusi ini bertujuan agar kelas tersebut menjadi lebih aktif dengan adanya sebuah diskusi secara terbuka. Yang ketiga ini adalah langkah-langkah dalam berdiskusi. Nah, menurut Hasibuan dan Sastrawijaya, dia menjelaskan langkah-langkah dalam
menggunakan metode diskusi. Yang pertama ini, guru akan mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan arahan cara-cara pemecahannya. Yang kedua, para siswa akan membentuk kelompok diskusi dan memilih pemimpin diskusi dan juga mengatur ruangan yang dibimbing oleh guru. Nah, pemimpin diskusi ini akan lebih baik kalau beliau bersifat lebih memahami masalah yang akan didiskusikan. Yang pertama. Yang kedua, lebih berwibawa atau bijaksana. Yang mana dia ini bersifat pemimpin yang disenangi oleh teman-temannya. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus bisa lancar berbicara. Yang keempat, bertindak tegas, adil, dan demokratis. Nah, tugas pemimpin di sini itu untuk mengatur, mengarahkan diskusi, dan juga mengatur lalu lintas pembicaraan yang bermaksud ini agar pembicaraannya itu secara teratur atau berurut. Jadi, tidak bertabrakan untuk mengemukakan pendapat dari kelompok satu atau kelompok lainnya, ataupun dari siswa satu dengan siswa yang lainnya. Yang ketiga, sebagai penengah atau penyimpul berbagai pendapat yang diberikan oleh teman-temannya. Kemudian, para siswa yang berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, nah, guru bertugas untuk mengawasi jalannya diskusi. Seperti itu. Yang keempat, tiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya, yang kemudian akan ditanggapi oleh siswa dari kelompok lain, dan guru akan memberikan ulasan atau penjelasan dari laporan tersebut. Dan yang terakhir, siswa akan mencatat hasil dari diskusi bersama, dan guru akan menyimpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan dari metode diskusi. Yang pertama ini ada kelemahan, dan menurut Syaiful Bahri, peserta diskusi mendapat informasi yang secara terbatas, dikuasai oleh anak-anak yang suka berbicara, dan biasanya anak yang menghendaki pendekatan guru. Yang kedua, menurut Engkoswara, metode diskusi ini biasanya ada siswa yang memborong pembicaraan atau siswa yang aktif, dan ada juga siswa yang pasif. Nah, di sini kelemahannya itu informasinya itu hanya sebatas dari siswa-siswa saja gitu. Tidak bisa mencari lebih luas atau tidak bisa mencari melalui sosial media karena berada di lingkup sekolah yang mana pengetahuannya dari sebatas siswa satu dengan siswa yang lainnya. Dan juga kelemahannya ini biasanya ada siswa yang terlalu aktif untuk mengemukakan pendapat sehingga siswa yang sifatnya lebih pendiam itu akan terkalahkan dengan siswa yang aktif sehingga dia tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas. Kemudian ada kelemahan yang lainnya, jika diskusi dilakukan dengan waktu yang cukup panjang atau cukup banyak dan jumlah siswa yang juga banyak, itu akan mempengaruhi kesempatan berpendapat siswa yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya ini, suasana kelas akan lebih hidup dengan adanya diskusi secara terbuka ini. Dan yang kedua, siswa itu akan dilatih untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan pendapat teman-temannya untuk menghargai pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Kemudian, kelebihannya ini siswa akan berpikir secara sistematis dengan dihadapkannya sebuah masalah yang akan dipecahkan. Seperti itu. Kurang lebih sekian pemaparan materi metode diskusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.